Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Faizatul Wida, NIM 119305055, jurusan Ilmu Hukum semester 6 dari kelas IHB UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tata cara mengenai pembuatan surat kuasa dari pihak tergugat. Nah, dalam hal ini yaitu perkara perdata. Oke, bagi teman-teman yang masih belum tahu nih terkait surat kuasa sendiri adalah surat berupa limpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Contohnya nih, teman-teman tersandung kasus ataupun sengketa wan prestasi. Nah, kemudian teman-teman ingin menyewa jasa advokat. Nah, teman-teman bisa menggunakan surat kuasa ini. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini saya udah menyiapkan ya satu contoh surat kuasa seperti ini. Oke. Nah, yang pertama di surat kuasa ini terdapat tulisan seperti ini, surat kuasa. Seperti judul lah ya. Nah, tulisan ini ukuran fontnya itu lebih besar ya. Kayak gitu dari teks di bawahnya. Seperti itu. Kemudian lanjut, kita bubuhkan identitas pemberi kuasa. Nah, untuk identitas sendiri cukup nama, nik, dan alamat. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan pekerjaan juga bisa ya. Itu opsional aja. Nah, di sini nama saya beri nama Ahmad Sudarsono, nik 123456788, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 20, Kota Bandung. Nah, karena ini saya membuat tutorial, jadi ini identitas fiktif aja ya teman-teman. Nah, kemudian bagian selanjutnya yaitu kita jelaskan terkait pemberian hak dari si pemberi kuasa ke penerima kuasa. Nah, redaksinya seperti ini. Pemberi kuasa dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini, dan selanjutnya menerangkan dengan ini memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada. Nah, di sini kita tulis nama advokat yang akan kita beri kuasa seperti itu. Nah, di sini saya tulis Intan Faizatul Wida SHMH. Lalu kita jelaskan dia ini advokat dari kantor hukum apa dan sebagainya. Seperti itu ya. Advokat pada kantor hukum Prism Law Office yang berkedudukan di Jalan Permai Raya nomor 2 Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut penerima kuasa. Nah, karena di sini kita membuat surat kuasa dari pihak tergugat ya. Jadi si Ahmad Sudarsono ini dia itu adalah pihak tergugat. Maka ketika dia memberikan kuasa kepada advokat, maka advokat tersebut selaku penerima kuasa kedudukannya menjadi pihak tergugat dalam sengketa tersebut. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Di sini ada tulisan khusus ya, karena emang ini surat kuasa khusus. Nah, kemudian kita jelaskan mengenai tupoksi dari si penerima kuasa ini. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna menyelesaikan permasalahan gugatan perbuatan melawan hukum oleh David Mulyana berdasarkan surat gugatan tanggal 25 April 2022. Nah, untuk gugatan sendiri bisa wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum ya. Di sini saya menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, balik lagi karena posisinya di sini itu adalah pihak tergugat ya, surat kuasa dari pihak tergugat, maka kita cantumkan juga pihak penggugatnya siapa. Seperti ini ya. Jadi si David ini dia ini adalah pihak penggugat. Berdasarkan surat gugatan, kemudian cantumkan juga tanggalnya. Kalau misalkan teman-teman membuat surat kuasa sebagai pihak penggugat, maka nggak perlu nih bagian yang oleh David kayak gini itu dia nggak perlu disebutkan. Jadi cukup jelaskan sampai gugatannya aja. Seperti itu. Lanjut, dijelaskan juga nih terkait wewenang dan juga hak dari si penerima kuasa. Dalam hal ini, karena si penerima kuasa adalah pihak tergugat, maka kita jelaskan hak-hak sebagai tergugat itu apa aja. Seperti itu ya. Kayak gini nih, sehubungan dengan hal tersebut,
penerima kuasa diberi hak untuk mendatangani dan mengajukan gugatan balik, mengajukan replik, menerima pemberitahuan, menerima panggilan, dan seterusnya. Seperti itu dijelaskan. Kemudian lanjut ke tahap akhir, yaitu penutup. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan hak substitusi untuk dipergunakan seperlunya. Jadi untuk penutup singkat aja ya, seperti itu. Kemudian tanggal dibuat suratnya ya, dan juga kita bubuhkan tanda tangan dari pemberi kuasa Ahmad Sudarsono dan juga penerima kuasa Intan Faizatul Wida SHMH. Nah, mungkin cukup ya seperti ini untuk surat kuasa kayak gini. Nah, silakan teman-teman kalau mau nyoba buat itu bisa juga cari referensi ya dari Google atau dari YouTube juga dan sebagainya. Atau mungkin mau menggunakan referensi yang dari saya buat ini, itu juga bisa, silahkan. Seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman. Terima kasih.